Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa alam anna sulha jaizun ma'al iqrari wa huwa ala syai'in ghairil mudda'a mu'awadatun. Ketahui olehmu bahwasanya suluh itu hukumnya boleh disertai adanya iqrar, sertai adanya pengakuan. Apa arti iqrar? Iqrar itu kita ngasih tahu ke orang lain bahwa orang lain itu punya hak di diri kita. Kita ngasih tahu kepada orang lain bahwa ada hak dia di diri kita, seperti 100.000. Itu iqrar. Tapi sebelum iqrar itu debat dulu kan, sengketa dulu. Ikam bujurkah ada utang lawan aku? Ikam bujur kalau ada utang lawan aku 100.000. Kededa utang aku lo nikamnya. Lalu pas didatangkan saksi dan bukti, menerimanya. Ya, kalau ndak sebujur ada hutang. Nah, ikrar kalau sudah, nah hanya ngaku, hanya damai dah setelah ngaku, setelah ikrar lalu damai. Nah, jadi wa huwa ala syai'in ghairil mudda'a mu'awadatun. Suluh itu atas sesuatu yang tidak didakwa, yaitu hukum mu'awadah. Ala itu maknanya bisa maknanya mengambil lah. Jadi suluh mengambil sesuatu yang tidak didakwa, yaitu hukum mu'awadah. Kama law qala, sebagaimana jikalau berkata seseorang, salahtuka amma tadda'ihi ala hadha thawbi. Aku suluh denganmu, aku damai denganmu dari yang engkau dakwakan ala hadha thawbi, mengambil ini pakaian. Nah, falahu hukmul bai'i, maka baginya adalah hukum jual beli. Jadi ujar yang mengaku aja ya ulun damai lon pian nah cuma apa ajar. Pian kada usah ambil 100.000-nya, tapi ambil ini pakaian. Nah, itu falahu hukmul bai', itu hukum jual beli. Kalaunya wa ala ba'dul mudda'a ibra'un in kana dainan, mengambil atas sebagian yang didakwa adalah hukum ibra, pelepasan hutang, in kana dainan, jika berbentuk hutang. Falau lam yakulil mudda'a abra'tuka dimmataka lam yadurra wa yalghus sulhu haitsu la hujjata lil mudda'i ma'al inkari awis sukuti minal mudda'a alaihi. Jikalau tidak berkata oleh pendakwa, dia tidak berkata abra'tu dimmataka, dia tidak berkata aku melepaskan, aku membebaskan tanggung jawabmu atau jaminan kamu, maka hukumnya tidak mengapa. Wa yalghus sulhu haitsu wa yalghus sulhu haitsu la hujjata lil mudda'i ma'al inkari awis sukuti minal mudda'a alaihi. Dan hukumnya sia-sia akad damai sekiranya tidak ada bukti bagi pendakwa ditambah pengingkaran. Jujur jualah ngaran damai itu ngaku dulu. Amun masih berkekencangan gitu, kada kau damai ya kayak inkar masih lagi. Nyawa bujur kalau ada utangnya lawan anda 100.000 aja. Kada dajar.
Bujur kalau ada utang 100.000, kadeda aja kita berdamai aja dah. Yang kalau langsung aja yang apa nih, yang pendakwah ini membawai berdamai. Ya kayak ya lagu ya kedam sia-sia akad damai sekiranya tidak ada hujah bukti bagi pendakwa ditambah ingkar. Awis sukuti minal mudda'a alaihi, atau disertai diamnya dari pihak terdakwa. Ini dituduhnya beranai ya kah? Ngaku kada jua, ingkar kada jua didiamkannya aja. Napa la yasihu sulhu alal inkari, maka tidaklah sah akad suluh itu di atas ingkar. Di atas ingkar adalah lawan daripada ikrar. Kalau ikrar itu ngaku, kalau ingkar itu kadang ngaku. Kada kau damai. Wa in furida sidqul mudda'i, meskipun ditakdirkan, diperkirakan benarnya pihak pendakwa. Khilafan lil a'immati tsalatsati, bersalahan berbeda pendapat, yakni bagi imam-imam yang tiga, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, mereka berbeda pendapat pada suluh ini. Kalau mereka berpendapat suluh itu boleh aja kada pakai ikrar ya nah, kada pakai ikrar lagi deh. Na'am yajuzu lil mudda'i al muhiqqi ayakhudha ma budila lahu fi sulhi 'alal inkari. Tetapi boleh bagi pendakwa yang berhak, yang betul-betul berhak, dia mengambil apa yang diserahkan kepada dia pada suluh di atas inkar tersebut. Tapi ini yang dasar bujur berhak lah. Oh berarti ini ceritanya nih, inya ini memang ada mau utangi orang, tapi kada bisi bukti. Yang itu kada bermatrai. Nah ya kah, nah, sepender bener aja asalnya pakai kepercayaan bermatrai kada, bersaksi kada. Sekalinya orang yang dihutang ini orangnya bermasalah, orangnya ketujuh napa menggelapkan uang, orangnya ketujuh membawa duit orangnya memang terkenal kada hendak bayar bila ada hutang. Pas kita tagih sekalinya kada mau bayar, malah inya kada mengakui adanya hutang. Nah lalu sini bolehkah bagi pendakwa yang betul-betul berhak mengambil yang diserahkan kepada dia pada suluh di atas inkar tersebut? Inya membawai damai, ya kah? Inya membawai damai, tapi orang memang kadang ngaku utang. Umpama orang nih ada hutang 10 juta, maka 10 juta tadilah kada mau inya ngaku, padahal inya kada mau ngaku, dibawainya berdamai. Enjanya munnya ada 1000 juta kada kawak kada duitnya, bayar aja kita berdamai aja nah, yang kendaraannya itu ndak bawa aja apa aja. Nah, bolehkah inya mengambil sesuatu yang diberikan kepadanya, diserahkan kepadanya? Nah di sini boleh. Summa in waqa'a bi ghairi mudda'an bihi kana dhafiran. Kemudian jika jatuh barang itu pada bukan yang didakwa, maka hukumnya dia dhafiran. Zopiron mendapatkan. Asal makna zopiron itu kan beruntung. Asal makna dah mendapatkan. Wasayati nanti akan datang hukum zopri, hukum zofrun itu, hukum mendapatkan itu. Karena di dalam bab dakwah, dalam bab dakwaan, bab saksian,
Ada kata-kata gitu di dalam bab tersebut, li syakhsi bila khaufi fitnatin alaihi aw ala ghairihi akhdhu malihi istiqlalan lid darurati min mali madinin lahu mukirrin mumatilin bihi aw jahidin lahu aw mutawarin aw muta'azzizin wa in kana 'alal jahidi bayyinatun aw raja iqrarahu law rafa'ahu lil qadi li idnihi sallallahu alaihi wasallam lihindin lima syakat ilaihi syuha Abi Sufyan anta qudama yakfiha wa waladaha bil ma'ruf. Jadi di dalam bab itu karena ada disebutkan boleh bagi seseorang itu tanpa takut ada fitnah atasnya atau fitnah atas orang lain. Artinya inya kada khawatir bila mana ada ancaman-ancaman terhadap dirinya. Artinya kada khawatir ada ancaman terhadap orang selainnya, semisal anak dan bininya. Ambilnya harta orang yang tak utang tadi, diambilnya mandiri, artinya kada pakai mengadukan ke polisi, kada pakai mengadukan ke pemerintahan, ke pihak yang berwenang, ambilnya aja langsung ya kan. Udahnya ada mutanginya semalam, ambilnya hartanya mandiri, artinya kada melibatkan siapa. Nah, itu boleh mengambil harta orang yang diutangi. Yang orang yang terutang ini, inyang ini kada hendak bayar, ya kah? Kada hendak bayar. Nah, inya ngaku ada utang tapi kada hendak bayar. Atau inya memang tak utang tapi kada mengakui ada hutang. Nah, boleh itu ya diambil. Kenapa ada dalilnya ya? Oh, dulu ya Rasulullah pernah mengizinkan Hindun bininya Abu Sufyan. Hindun ini mengadu ke Rasulullah. Abu Sufyan gitu apik orangnya ya kan, kada memberi bini nafkah, ya kan, kada memberi anak bini nafkah. Ada hak kalau tuh bini, nah ada hak ya, nafkah tuh bila mana kada ditunaikan jadi hutang. Lalu diizinkan Rasulullah Hindun tadi mengambil secukupnya dan secukup anak-anaknya. Nah itu boleh tidak ambil mandiri kalau tak kada melibatkan pihak luar yang mengambil. Itu arti hukum zopri tadi. Far'un. Nah ini pulang berkenaan tentang hak-hak yang dipersekutui dan larangan berdesak-desakan atas itu hak. Hak-hak yang dipersekutu itu hak bersama. Nah, kan kayak jalan itu hak bersama, jalan umum. Yahrumu ala kulli ahadin gorsu syajarin fi syari'in. Haram atas setiap seorang pun menanami sebatang pohon di jalanan. Menanam pohon di tengah jalan haram hukumnya ya kan. Walau li umumin nafsi lil muslimin, walaupun demi umumnya manfaat untuk umat Islam, walaupun niatnya tadi gasan orang banyak ya kan, tapi menanamnya di tengah jalan. Kabina idakatin, seperti membangun dakah. Dakah itu maknanya dakah ini bisa juga anulah banturan kita lihat. Kabina idakatin, seperti membangun tempat duduk. Wa ilam yadurapihi, sebagaimana lakanya itu maknanya sebagaimana membangun tempat duduk. Wa in lam yadurapihi, meskipun tidak membahayakan, merugikan padanya. Walau lidzalika aidan, walaupun demi demikian juga niatnya tadi untuk kepentingan manfaat umat
Islam. Tapi di mana membangunnya? Di jalanan. Ulah bangku di jalanan. Wa in tapaddaru halan, sekalipun tidak ada kemudorotan halan saat itu. Au kanatid dakatu bifina'i darihi, atau adalah bangunan bangku itu di halaman rumahnya. Atau meskipun adalah bangku itu di halaman rumahnya, tapi jar mengganggu orang lain. Mengganggunya itu nah. Wa yahilul gharsu bil masjidi lil muslimin, halal menanami di masjid, di tanah masjid untuk umat Islam niatnya, untuk kepentingan umat Islam. Aw liyusrofa ray'uhu lahu, atau untuk digunakan hasilnya itu lahu, untuk masjid. Maka menanam pohon, bila mana berbuah dijual buahnya, lalu gasan masjid. Bal yukrahu, tapi makruh, tetapi dimakruhkan. Saudara, babun fil wakalati wal qiradi. Ini guru siapa? Babun fil wakalati wal qiradi, tasihu wakalatu syakhsin mutamakkinin li nafsihi ka'abdin wa fasiqin fi qabuli nikahin walau bila idni sayyidin la fi ijabihi. Bab pada berwakil dan qirat. Soh perwakilan atau soh mewakilkan oleh seseorang mutamakkinin li nafsihi, yang dia ada kuasa untuk dirinya. Ka'abdin linam tadi. Ka'abdin wa fasiqin, seperti budak, seperti orang fasik, fi qabuli nikahin, pada menerima akad nikah. Budak itu ada kuasa lah untuk dirinya. Kalau hanya untuk urusan qabil tuh nikah, ada. Tapi qabul nikahin aja bang, qabul aja bang. Lain berijab lain lah. Jadi sekedar qabul benar aja, budak itu mau hendak kawin ya bisa aja. Maka budak hendak kawin bayar mengucapkan qabil itu aja boleh. Orang fasik, orang ahli maksiat hendak kawin sekedar mengucapkan qabil itu benar aja ya boleh aja. Nah itu karena mutamakin di nafsih, orang yang punya kuasa untuk dirinya sendiri. Bila inya punya kuasa untuk dirinya sendiri, maka inya pun boleh untuk mewakilkan ke orang lain. Itu rumusannya lah. Dapat di dalam Zubatul ma sahha ayyubashirul muwakkilu binafsihi jazalahu tawakkulu. Apa yang sah melakukannya secara langsung, maka boleh inya mewakilkan ke orang
ke orang lain. Bila kita sorong dianggap soh menggawi secara mandiri, maka kita boleh menyerahkan urusan itu ke orang lain, melimpahkan ke orang lain. Lalu budak tadi hendak mewakilkan ke orang, pian lah ulun wakilkan menerima akan mengkobil tuakan akadnya boleh. Fasik tadi orang ahli maksiat tadi hendak berwakil boleh. Walau bila ini sayyidin, walaupun tanpa izin restu daripada tuannya, tapi la fi ijabihi. Nah ya kah? Tidak soh pada pengijabannya. Nah jadi kalau ijabnya kada kawa, orang fasik itu kada kawa ini enggak san ijab, mengkobul bisa. Ya kah? Orang fasik ijab kada kawa. Sama lawan budak. Budak ini ijabnya kada kawa, mengawinakan inya kada kawa. Mun kawinnya kawa. Ya kah? Mun inya mengawinakan anak inya kada kawa. Tapi mun inya sorong yang kawin kawa. Wahia tapwidu syakhsin amrohu ila akhara fima yaqbalun niyabata liyaf'alahu fi hayatihi. Wakalah itu menyerahkan oleh seorang akan urusan dia ke orang lain pada sesuatu yang menerima digantikan, yang menerima untuk digantikan, agar dia perbuat urusan itu fi hayatihi selagi hidupnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala.